Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Perkenalkan, nama saya Afifah Safa Selviana, seorang guru IPA di SMP Negeri 9 Surakarta yang beralamat di Jalan Segar Jagat 1, Pajang, Lawean, Surakarta. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam pembelajaran yang saya beri judul Pembelajaran dengan Simulasi PET pada materi pesawat sederhana untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Surakarta. Kemudian, hal-hal yang melatar belakangi pelaksanaan pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, pembelajaran IPA terutama pada bahasan fisika terlalu banyak menggunakan hitungan atau materi hitungan. Kemudian yang kedua, penerapan pengetahuan pada kehidupan sehari-hari yang kurang. Di sini sebenarnya peserta didik itu sudah menerapkan pada kehidupan sehari-hari, tetapi tidak disadari oleh mereka. Kemudian yang ketiga, praktikum yang tidak dapat dilakukan secara langsung karena di masa pandemi ini, maka praktikum dan pembelajaran secara langsung tidak dapat dilakukan. Maka dari itu, kami atau saya melaksanakan pembelajaran yang seharusnya bisa menggunakan praktikum dialihkan dengan menggunakan simulasi. Salah satunya adalah simulasi PET. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan pembelajaran tersebut yaitu memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa dan meningkatkan literasi digital siswa. Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran ini yaitu untuk peserta didik peningkatan literasi digital dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bervariasi. Kemudian untuk guru sebagai pengembangan strategi dalam pembelajaran. Langkah pertama dalam melaksanakan pembelajaran yaitu penyampaian materi. Materi diberikan dalam bentuk modul, berisi materi-materi pembelajaran dan disampaikan melalui Zoom meeting pada saat pembelajaran jarak jauh. Sekarang ini, pembelajaran di sekolah kami sudah dimulai dengan blended learning. Blended learning dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka jika peserta didik ada di sekolah dan Zoom meeting bagi peserta didik yang ada di rumah. Langkah kedua yaitu latihan soal. Latihan soal dibahas bersama-sama dengan peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih paham dalam menyelesaikan masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Lebih lengkapnya bisa kita simak bersama-sama video berikutnya. Mungkin bisa buka modul kalian yang bagian ini nih. Terlihat tidak? Kelihatan nggak nih contoh soal? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Contoh soal. Sebuah tongkat bambu panjangnya 5 meter. Berarti L-nya itu semuanya, L keseluruhannya itu 5 meter. Terus digunakan untuk menggeser batu yang beratnya 3000 Newton. Berarti ini berat bendanya, W-nya. Ya, W. Kalau yang 5 meter, ini bukan lengan kuasa, juga bukan lengan beban. Jadi 5 meter ini panjangnya total. Total panjangnya lengan itu 5 meter. Terus berat bendanya itu 3000 meter atau W-nya 3000 Newton,
3000 Newton. Kemudian titik tumpu terletak 1 meter dari batu. Jadi lengan bebannya, kan lengan beban itu dihitung dari titik tumpu ke beban. Jadi beban ke titik tumpu maupun titik tumpu ke beban itu dinamakan lengan beban. Lengan bebannya 1 meter. Berapakah gaya yang diperlukan? Nah, ini kalau digambar kayak gini. Nah, jadi kalau digambar, ini ada batang. Batang itu panjangnya 5 meter. Ya toh? Terus di ujungnya itu ada beban. Batu nih. Batu itu beratnya, W-nya itu 3000 Newton. Nah, terus dari beban ke titik tumpu, semisal titik tumpunya di sini, dari titik tumpu ke beban itu panjangnya 1 meter. Nah, ini dinamakan lengan beban LW karena dia terletak berdekatan dengan benda, beban benda. Nah, terus kalau mau mencari F yang ada di sini, F yang diperlukan untuk menaikkan beban ini, itu caranya pakai F kali LF ya, sama dengan apa? F kali LF sama dengan W kali LW. ya, W kali LW. W-nya ada, LW-nya ada. Yang belum itu LF-nya. Nah, LF itu kan dihitung dari titik tumpu ke kuasanya yang ada di sini, di ujung sini. Nah, ini namanya LF. Nah, LF-nya itu berapa? LF-nya itu berapa? Yo, lengan kuasanya berapa? 4 meter. Caranya? L dikurangi LW. Ya, L dikurangi LW. L-nya itu ada 5 meter. L-nya 5. 5. Terus LW-nya ada 1. Berarti 4 meter. Ya ini, terus ini LF-nya kan udah ketemu. Nah, LF-nya ini dimasukkan ke sana. F-nya kita cari, gaya kuasanya kita cari. LF-nya itu 4. W-nya itu 3000. Ya, 3000 dikali LW-nya 1. Ya toh? F kali 4 sama dengan 3000 kali 1 berapa? 3000. 3000. Terus kalau mau cari F, 4-nya itu dipindah. Dari kali jadi bagi. Jadi 3000 dibagi 4. Jawabannya berapa? 3000 bagi 4. 750. 750
Newton. Jangan lupa satuannya. Satuan gaya itu Newton. Jadi F-nya ini sama dengan 750 Newton. Itu. Nah, yang nomor tiga bagian latihan soal itu juga sama mengerjakannya dengan seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya. Langkah ketiga yaitu game with pet. Dikarenakan praktikum secara langsung sulit untuk dilaksanakan, maka praktikum kali ini menggunakan simulasi pet. Salah satu contohnya yaitu permainan jungkat-jungkit dengan simulasi pet. Simulasi ini melatih peserta didik menggunakan ilmu yang sudah didapat dalam penerapan keseharian. Lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Mengakhiri bab ini, ada satu permainan yang harus kalian lakukan. Nah, permainannya itu nanti di Google Classroom sudah ada penugasannya. Silahkan, nanti ada dokumen yang harus kalian download. Jadi, silahkan dokumen itu di-download. Di dalam dokumen itu ada link untuk memainkan gamenya. Linknya ada di sini. Ya. Ini kan ada link nih. Nanti munculnya seperti ini. Nah, kalian pilih yang game. Ini kalau mau dilihat dulu nggak apa-apa. Tapi nanti tujuannya kita di game ini. Silahkan nanti ini diklik. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Sembarang. Terserah. Nah, game nanti ini diklik, dipilih. Terus ini kan ada 4 level. 4 levelnya ini kalian kerjakan semuanya. Kalian lakukan semuanya. Nggak usah dipakein timer. Kalian pilih level 1. Terus ini bagian posisi ini dipilih yang mark. Biar kelihatan angkanya itu di mana. Oh, yang kiri itu ada di 4. Masanya 20 kg. Berarti kalau semisal mau menyeimbangkan yang kiri, ini beban yang ini, yang kalian pilih ini harus diletakkan di mana? Biar seimbang. Yang kiri ini letaknya di posisi 4, 20 kilo. Nah, ini ada beban lagi. Untuk menyeimbangkan benda ini harus diletakkan di mana? Ini juga 20 kilo. Di posisi berapa? Nomor 4. Iya, 4. Kalau sudah gini, kalian cek apakah jawaban kalian benar. Nah, kalau benar, akan ada poin 2. Terus, seterusnya dan seterusnya sampai akhir level. Kalau sudah level 1 selesai, lanjutkan level 2, 3, dan 4. Terus jawab pertanyaan yang ada di dalam dokumen itu, ya, KPD itu. Oke. Jadi nanti linknya diklik akan muncul seperti ini. Ya. Terus pilih game, pilih bagian game. Terus dikerjakan per level dari mulai 1 ya. Dari 1 sampai ke 4. Dari 1 sampai ke 4. Jangan lupa setiap kalian selesai untuk menyelesaikan satu level, di screenshot dulu. Dapat bintang berapa? Dapat bintang 3 apa 6. Gitu ya. Nah, nanti screenshotan itu akan dibuat laporan di dokumennya. Kita lihat dokumennya dulu. Kayak gimana? Ada pertanyaan dulu untuk main-main gamenya.
Ada yang mau ditanyakan? Boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Bisa semuanya. Ada batas waktu nggak, Bu? 1 minggu. 1 minggu setelah hari ini. Ya, ini ya. Jadi nanti ini ada lembar kerja. Ya, lembar kerjanya nanti di-download ya di Google Classroom. Terus ini cara-caranya. Ini langkah-langkahnya. Kalian baca sendiri. Ini linknya di sini. Tinggal kalian nanti klik aja. Diklik terus muncul yang tayangan yang tadi. Habis itu, nah ini kan ada bintang-bintangnya nih. Level-levelnya ini per level kalian masukkan ke sini gambarnya. Dimasukkan di sini gambarnya SS-an kalian itu. Sampai level 4, habis itu pertanyaannya dijawab. Jadi di yang mudah level berapa, yang paling susah level berapa, terus yang ini kan ada beberapa cara untuk menyeimbangkan benda yang tadi. Jungkat-jungkit tadi kan harus seimbang. Nah, cara untuk menyeimbangkan itu gimana? Kalau masanya sama itu gimana? Kalau masanya beda itu kayak gimana? Terus kalau posisinya beda itu gimana? Gitu. Dari hasil kalian bermain tadi. Nah, setelah itu kalian peringkat levelnya. Oh, peringkat pertama bintangnya yang paling banyak itu level 2. Ya udah level 2, habis itu level 1 misal. Terus habis itu level 4, habis itu level 3. Kalian peringkat sendiri sesuai dengan hasil dari kalian bermain tadi. Terus kesimpulannya, apa yang kalian pelajari setelah kalian main game? Game itu dibuat bukan untuk hanya bermain saja atau untuk hiburan saja, tapi ada edukasinya. Nah, edukasinya itu apa yang kalian dapatkan? Dari ini saya bisa memahami bagaimana cara menyeimbangkan benda jika masanya berbeda atau apa. Ini kesimpulannya terserah kalian mau gimana dan menurut bahasa kalian sendiri. Oke, dokumen ini, LKPD ini akan di-upload di Google Classroom ya, di Google Classroom, jadi kalian download sendiri. Linknya juga sudah ada di sini, jadi kalian tinggal klik aja. Terus sudah ada panduannya, nih, sudah ada panduannya, kalian tinggal mengerjakan saja. Itu ada yang mau dikerjakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita absen dulu. Silahkan yang sudah masuk. Lagi kita. Silahkan yang sudah masuk bisa on kamera dulu. Zafira, Axel, Anggita. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak. Jadi langkahnya tadi. Nanti di GC, silahkan kalian download dokumennya. Habis itu, kalian main-main dulu. Mau dipencet yang lain nggak apa-apa. Selain game, itu kan ada intro sama balance lab. Jadi kalian bisa explore itu semua, tapi nanti tugasnya, bagian intinya kalian mainnya aja, nge-game-nya aja, ya. Nge-game-nya aja, boleh diklik semuanya boleh. Tapi nanti yang menjadi laporan kalian nge-game-nya aja. Kayak gitu. Habis itu dikumpulkan lagi di GC ya, laporannya. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini. Silahkan yang setelah ini mau main game nggak apa-apa, dipersilahkan.
Terima kasih ya. Ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat bermain. Langkah keempat yaitu mengisi LKPD. LKPD diberikan pada peserta didik melalui Google Classroom yang sudah tersedia. Kemudian, peserta didik mengisi LKPD sesuai dengan instruksi dan mengumpulkannya kembali di Google Classroom. Setelah peserta didik mengumpulkan di Google Classroom, guru akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang sudah ditetapkan. Hasil dan kesimpulan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan simulasi PET. Hasilnya, peserta didik 56,25% mengikuti dan melaksanakan LKPD dengan baik. Tidak semua siswa mengikuti. Hal ini dikarenakan beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik. Kesimpulannya, peserta didik mendapatkan pembelajaran bermakna dengan simulasi PET jungkat-jungkit. Yang kedua, peserta didik dengan mengakses simulasi di web PET menambah keterampilan dalam berliterasi digital. Sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada Hafex, Kemendikbud, PGRI Soloraya, dan Pemkot Surakarta yang telah memberikan kesempatan berharga untuk dapat mengikuti Lomba Literasi Guru 2021. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam guru inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.